Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Bawah mi itu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa Ini angailan. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'ahum wa tawakkal 'ala Allah. Iya, betul dengan kiai dengan Wa kafa billahi
وكفى بالله وكيلا. Tidak usah samping. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Busyra lana ma'syara al-Islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadi. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil mustafa wassalatu wassalam ala abdihil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan para tokoh agama, para alim, ulama, para habaib yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ketua Mushola Bapak Haji Sayyidi Mustafa beserta perangkat kepengurusannya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh para tetamu undangan, hadirin, hadirat, mustami'in wal mustami'at, para tetamu undangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini yang semata kita landasi sebagai bentuk sukacita gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbuah kecintaan Nabi Muhammad kepada kita dan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para kerabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengarkan tadi bahwa berdirinya saya untuk menyampaikan hikmah dilaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutkan bahwa kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dari rasa cinta yang terdapat di dalam sanubari kita sekalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat kita secara hukumnya wajib untuk bergembira atas kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, mengingat beliau ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya, yang tidak ada nikmat di atas keberadaan beliau di dalam permukaan dunia dan akhirat. Ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
yang memang kita harus dan diperintahkan bersukacita. Sebagaimana di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai kekasihku kepada para umatmu, dengan keutamaan Allah, dengan rahmatnya Allah, maka hendaklah dengan hal tersebut mereka sekalian bersukacita, bergembira. Kegembiraan mereka ini merupakan yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada perhiasan-perhiasan dunia. Maka para ulama kita, salah satunya Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Al-Hafidh As-Suyuti, yang sering kita kenal dengan Al-Imam Suyuti, yang merupakan seorang ulama digelari dengan Al-Hafiz. Kalau sekarang Al-Hafiz mereka yang hafal Quran baik, hafal Quran 30 juz Al-Hafiz. Tapi kalau zaman terdahulu tidak digelari dengan Al-Hafiz kecuali mereka hafal 100.000 hadis. Maka beliau berpendapat di dalam kitab Ad-Durrul Mansur terhadap ayat yang kita bacakan tadi. Beliau berkomentar keutamaan Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah ilmu agama dan rahmat Allah yang harus kita bersukacita dengan keberadaannya adalah tidak lain ditafsirkan beliau dengan arqa maratib tafsir, dengan paling tingginya derajat mentafsirkan Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat, berarti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan kelahiran beliau, inilah kita diperintahkan untuk bersukacita, untuk bergembira, yang selayaknya sukacita dan gembira tersebut tidak keluar daripada ajaran dan tuntunan agama Islam yang seperti kita rayakan pada malam hari ini. Maka inilah landasannya apa yang kita lakukan pada malam hari, sukacita sebagai bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kata para ulama kita, sangat aneh kalau ada orang yang mempermasalahkan mana dalilnya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh, sama saja dia bilang mana dalilnya kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini suatu yang tidak pantas. Makanya guru kita saat kita belajar di Tarim Yaman, Al-Habib Umar bin Habib, beliau berkata, ihtifal di maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yahtaj ila dalil sahih. Untuk memperingati hari kelahiran maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu dengan hadis yang sahih, tapi yang perlu itu hati yang sehat. Kalau hati dia sehat, maka dia akan tidak tergambar, tidak terlintas untuk bertanya apa dalil merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dengan kita Maulid bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang memang pantas untuk kita cintai. Tidak ada di dalam dunia ini yang lebih berhak untuk kita cintai melebihi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib, merupakan tanda kesempurnaan iman untuk kita letakkan di atas segala cinta kita daripada makhluk-makhluk yang lain. La yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian itu cinta kepadaku melebihi seluruh manusia, daripada ayahnya, anaknya, kaum kerabatnya, dari manusia seluruhnya. Kenapa? Karena beliau yang sudah pantas untuk kita cintai. Sebagaimana kata Imam Ghazali di dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan orang itu akan cinta dengan orang lain paling tidak karena 3 perkara biasanya. Kalau dia cinta, yang pertama akibatnya lil jamal, karena keindahan yang ada pada orang yang dia cintai tersebut. Kayak kita cinta dengan bini, kalau bini itu cantik, kalau bini kita hitam, mancung, tapi mancung ke dalam. Nah, kadang-kadang kita susah nak cinta dengan bini. Kita cinta dengan anak kita karena ada kebagusan pada anak kita tersebut, dan ini memang selayalah tertumbuh di dalam diri kita bagi sehat. Yang kedua, orang cinta itu lil kamal, karena sempurna orang yang dicintainya itu. Yang ketiga, lin nawal, karena ada jasanya. Kita cinta dengan orang tua karena orang tua kita berjasa. Orang kita yang cari nafkah, memberikan penghidupan kepada kita. Orang tua kita berdimah yang melahirkan kita, pantas untuk kita cintai. Maka kalau kita lihat pada diri Nabi Muhammad SAW, ketiga-tiganya adalah ada pada diri beliau. Beliau orang yang paling indah, beliau adalah orang yang paling sempurna, dan beliau adalah orang yang paling berjasa untuk kita sekalian. Maka pantas untuk kita cintai. Nah, kalau kita bahas secara detail, beliau adalah orang yang paling terindah, sudah pasti. Sebagaimana dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah jalan beriringan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kegelapan malam tepat pada bulan purnama. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ini saat itu masih kecil. Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau masih 10 tahun. Jadi beliau mampu untuk melihat keindahan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu sahabat besar, maka tidak mampu untuk memandang langsung wajah Nabi. Kenapa? Karena haibahnya yang sangat tinggi. Maka dari itu kalau kita belajar ilmu hadis, tidak diriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi, postur tubuhnya, keindahannya, kecuali dari sahabat yang kecil. Kenapa? Karena mereka mampu untuk bisa melihat. Suatu malam Sayyidina Abdullah bin Abbas berjalan dengan Nabi. Beliau pandangi muka Nabi sekali, pandangi bulan purnama. Mandang wajah Nabi, mandang bulan purnama. Maka setelah itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Allah ya Rasulullah, mukamu lebih indah daripada bulan di malam purnama. Sallallahu alaihi Nabi. Keindahan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan 2 kali lipat dari wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau kita dengar Nabi Yusuf paling ganteng, Nabi Muhammad 2 kali lipat. Walaupun sebagaimana dikatakan oleh guru kita Al-Habib Omar, kenapa kalau Nabi Yusuf itu para wanita tergoda dan para wanita mereka tergoda? Karena Nabi Muhammad diselingi dan diberikan haibah yang sangat tinggi sehingga tidak ada orang mampu untuk bisa memandang secara langsung wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam hadis yang lain, pernah Siti Aisyah, beliau itu merupakan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika sedang nyait baju di kamarnya. Maka seketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum datang, lampu yang dipakai untuk menerangi saat menjahit itu nyampak jatuh. Maka pidamlah apinya.
hilanglah cahaya dari kamar tersebut. Maka seketika saat kegelapan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW masuk yang tadinya gelap, sampai dengan cahaya Nabi SAW kelihatan jarum yang nyampak di kamar Siti Aisyah. Karena terangnya wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru indah wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita berharap, walaupun di dunia kita tidak ingat, tidak pernah kita jenguk, baik dalam yagoto atau dalam mimpi, kita minta sama Allah berkat maulid ini nanti di hari kiamat mampu kita bisa melihatnya, mampu kita bisa memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan wajah kan. Apalagi kalau secara detail kita lihat di postur tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Bahkan jangankan postur